Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Mengucap syukur, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dialah Allah yang memberi kita sukacita, damai sejahtera, dan dialah satu-satunya Tuhan yang layak kita puji, kita tinggikan. Kita menaikkan ucapan syukur kita, pujian kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan pelindung kami, Engkaulah Tuhan yang memberkati kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan di dalam nama Yesus Tuhan. Sayang Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan terlebih kami juga memberikan firman Tuhan. Kau memberkati setiap rangkaian acara dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga Engkau dimuliakan dan kami semua jemaat-Mu boleh damai sejahtera berkat daripada Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan bersukacita, bertepuk tangan,
Karena di atas puji-pujian Yesus bertahta. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Demi kemenangan ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, segala puji hormat hanya bagi Dia. Tuhan memberkati kita, memimpin, melindungi, menuntun kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan terbaik buat Tuhan melalui persembahan perpuluhan kita. Kita persiapkan dengan menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati. Kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata aku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Syukur. Kita berdoa, kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhanlah kami yang di surga mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu belajar untuk taat kepadamu Tuhan dengan memberikan persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan dan persembahan lainnya. Engkau memberkati setiap tangan-tangannya memberi, dan Engkau menuntun dalam kehidupan
sehingga berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu di Togomulyo. Kau memberkati persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk pelayanan-Mu khususnya di tempat-Mu ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tiba siang kita akan mendapat berkat melalui firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, amin Tuhan. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang telah menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, setelah kami menaikkan pujian, penyembahan kami, pengagungan kami kepadamu, tiba saatnya kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Engkau menjamah setiap umat-Mu, Engkau menjamah setiap jemaat-Mu. Kuasa Roh Kudus melawat
sehingga setiap umat-Mu disiapkan untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan, beri hamba-Mu hikmat, akal budi, kemampuan yang daripada Engkau, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat. Segala kuasa jahat pengeluruh di udara yang mengganggu, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus yang berkarya secara kuat di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kalau kita boleh bersama-sama bertemu di dalam kasih Tuhan meskipun secara online. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Saya percaya pagi hari ini sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus yang melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, sehingga pagi hari ini kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan dan kita menerima kebenaran firman-Nya. Saya mengundang Bapak Ibu seluruh jemaat, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu seluruh jemaat. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan bersama-sama belajar dari Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya
aku berbicara. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis kita terpisah. Yang dulu kita sesungguhnya menjadi satu, berkompromi dengan kuasa jahat, kuasa iblis, tabiat lama, kehidupan lama. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki satu kehidupan yang baru. Kehidupan sebagai anak-anak Allah, kehidupan di dalam terang, bukan di dalam gelap, kehidupan di dalam anak-anak Allah, hidup dalam rancangan Allah, hidup dalam kehendak Allah. Dan kita tahu, ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, ketika kita diam di dalam rancangan dan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya Bapak Ibu saudara, iblis itu tidak akan tinggal diam. Kalau kita melihat hari-hari ini bagaimana iblis berjuang begitu luar biasa untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk membuat orang-orang percaya menjadi lemah, untuk membuat orang-orang percaya menjadi kacau, untuk membuat orang-orang percaya jatuh di dalam dosa, meninggalkan Allah, meninggalkan Yesus. Itu yang terjadi. Makanya pada pagi hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul atau tema, menang di dalam peperangan rohani. Sekali lagi Bapak Ibu, menang di dalam peperangan rohani. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bagaimana jemaat di Efesus, kalau kita memperhatikan bersama-sama dari pasal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai pasal yang keenam ini, rancangan Allah, kehendak Allah, Rasul Paulus mengarahkan, mendidik, mengajar, mengingatkan orang-orang yang ada di Efesus, bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka memiliki jaminan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga dan seterusnya, di situ dikatakan ada kekayaan orang-orang yang terpilih, di mana Allah di dalam Yesus Kristus sudah menyiapkan hal yang terbaik, upah yang mulia, harta yang mulia, yang tersedia di dalam kerajaan surga, yang disiapkan bagi umat pilihannya, bagi jemaatnya, bagi orang-orang yang mengasihinya. Itu kalau kita memperhatikan bersama-sama. Di sini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penuh dengan nasihat, penuh dengan penguatan, karena memang pada waktu itu, bagaimana Rasul Paulus yang ada di dalam penjara karena Injil Kerajaan Allah, karena Yesus Kristus, tetapi sebagai wujud kasih, tanggung jawab kepada jemaat yang ada di Efesus, bagaimana Rasul Paulus menasihati mereka, mengasihi mereka, menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang menang. Bapak Ibu saudara, apa yang kita terima pada pagi hari ini sesungguhnya sangat relevan dengan situasi kondisi yang mungkin hari-hari ini sedang terjadi, di mana iblis menggunakan situasi kondisi, masalah persoalan, tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Dia memberikan satu tekanan, memberikan satu intimidasi, supaya kita lemah, supaya kita tidak berdaya, supaya kita meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus, supaya kita menjadi undur. Tetapi pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang bangkit, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tahan uji, oleh karena Yesus Kristus yang telah memberikan kepada setiap kita
perlengkapan senjata Allah untuk kita boleh menghadapi tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan 3 hal penting yang perlu kita simak bersama-sama dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan rohani? Kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-10 itu dimulai, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nanti akan saya sambung dengan ayat-ayat berikutnya karena dalam poin ini itu ada di dalam ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk kita menang di dalam peperangan rohani, hal pertama kita harus kuat. Kita harus berdiri kokoh. Kita jangan sampai goyah. Kita jangan sampai ragu. Kita jangan takut karena intimidasi iblis. Tetapi di sini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena diri sendiri, bukan kuat karena kekuatan kita sendiri. Tetapi di sini firman Tuhan, kita kuat karena Kristus, karena Allah, karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena topangan Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Di sini bukan hanya berbicara kamu kuat di dalam Tuhan, tetapi juga kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa Yesuslah yang menopang kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa kuat di dalam Kristus Yesus? Tentunya kalau kita ingin kuat di dalam Yesus Kristus, harus ada yang namanya relasi, harus ada yang namanya hubungan, harus ada yang namanya kedekatan, sehingga kita boleh mengalami satu aliran kuasa Allah, satu transformasi kuasa Tuhan, satu curahan kuasa Allah. Ibaratnya botol itu harus dibuka ketika mau diisi, misalnya diisi air atau diisi sirup atau diisi apa yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita harus mendekat, kita harus mau membuka diri, di mana kita mempersilahkan Allah itu masuk dalam hidup kita. Ada satu relasi, ada satu hubungan, ada satu kedekatan, sehingga kuasa Allah, kasih Allah, anugerah Allah itu terus dicurahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kesanggupan Tuhan, kekuatan Tuhan itulah yang membuat kita memiliki kekuatan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, musuh yang kita hadapi bukan musuh yang biasa. Kalau peperangan secara jasmani, kalau kita memperhatikan ketika ada perang di beberapa negara di belahan dunia ini, secara fisik mereka kelihatan, mereka bisa berhadapan, mereka bisa saling membunuh, mereka bisa saling melumpuhkan. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan Allah kepada Yesus Kristus, dan kuasa itu juga yang juga diberikan bagi setiap kita orang-orang percaya. Allah di dalam Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita, yang menyertai kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita memiliki satu relasi, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus, disitulah kuasanya tercurah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara.
ada otoritas yang Tuhan berikan bagi setiap kita, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus Kristus. Kuncinya apa? Kita jangan mengandalkan diri sendiri. Kita jangan bermegah kepada diri kita sendiri. Kita tahu kalau hari-hari ini bukan saya mengingatkan tentang corona, karena kuasa Allah lebih besar daripada semuanya itu. Setiap apapun yang kita hadapi, tetapi kita harus sadari bahwa sesungguhnya kekuatan manusia terbatas. Sepintar-pintarnya manusia, secanggih-canggihnya apa yang ditemukan oleh manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap berserah, bersandar penuh, menaruh hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dari situ, Allah boleh mencurahkan kuasanya, boleh menopang kehidupan kita, boleh memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita bisa menang menghadapi tipu muslihat iblis. Seringkali masalah persoalan yang menimpa kehidupan kita dipakai oleh iblis untuk melemahkan iman kita, untuk meruntuhkan pengharapan kita, untuk membuat kita kendor, membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, mari kita serahkan hidup kepada Yesus di tangan Tuhan. Pemazmur mengatakan, bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Itulah Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kita lihat di dalam ayatnya, mulai ayat yang ke-14. Di situ dikatakan demikian. Jadi berdirilah tegak. Bapak Ibu Saudara, berdiri tegap. Saya memberi catatan. Berdiri tegap itu berarti bertahan. Tidak kenal menyerah. Menjaga posisi di dalam Tuhan Yesus. Bertekun. Tetap memegang kebenaran untuk melawan musuh. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Yesus, salib Kristus telah mengalahkan segala tipu daya, tipu muslihat iblis, sehingga kita diberikan kemenangan oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi mari bersama-sama kita harus ingat, supaya kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi undur, kita tidak melepaskan posisi kita di hadapan Allah yang sudah diselamatkan, yang sudah disucikan, yang sudah ditebus dari segala dosa, dan kita boleh diangkat menjadi anak-anak-Nya yang kekasih. Di sini setelah kita berdiri tegap, kita berjaga-jaga, kita siap sedia, kita tidak kenal menyerah, pantang mundur, kemudian segala perlengkapan senjata Allah sudah disiapkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita sekarang mau mengambilnya, kita mau memakainya, kita mau mengenakannya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di sini yang pertama, senjata kita untuk mengalahkan musuh. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita berikat pinggangkan kebenaran. Jadi, saya ulang poin yang kedua, kita mau berdiri, mengenakan selengkap senjata Allah. Kita mau siap sedia, mengenakan selengkap senjata Allah. Pertama-tama kita berikat pinggangkan kebenaran. Kenapa? Kebenaran diletakkan pada urutan yang pertama. Karena kita tahu
Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Di mana melalui tipu muslihatnya, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, kemudian diperdaya oleh iblis dengan segala kelicikannya, sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan imbasnya sampai kepada seluruh umat manusia, bahkan sampai pada kehidupan kita sekarang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran. Kalau berbicara ikat pinggang, kalau kita memperhatikan prajurit di dalam peperangan yang merupakan lambang kekuatan, seorang prajurit akan mengenakan ikat pinggang untuk menjaga senjatanya tetap pada tempatnya, mensupport segala apa yang dibawa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya kita mau mempersiapkan diri, kita mau bertindak. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama, bagaimana di dalam setiap kehidupan kita, kita mau hidup di dalam kebenaran, kita mau hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, maka yang terjadi, iblis bisa masuk dan menghancurkan, melemahkan kehidupan kita, mengintimidasi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengenakan ikat pinggang kebenaran. Mari kita hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran di dalam Kristus Yesus. Setiap firman yang kita terima, kita lakukan di dalam hidup. Juga berbicara tentang keterbukaan di tengah-tengah keluarga, suami istri, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada kebohongan, tidak ada yang namanya ketidakberesan. Tetapi antara suami istri saling terbuka, jangan sampai saling mengkhianati, saling melukai. Tetapi bagaimana di tengah-tengah keluarga, ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka saya percaya, saya yakin, sebuah keluarga akan mengalami yang namanya damai sejahtera, mengalami sukacita. Mari kita bersama-sama berikat pinggangkan kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran, di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah berikat pinggangkan kebenaran, di situ dikatakan dan berbaju sirahkan keadilan. Kalau berbicara baju sirah, itu berbicara baju yang melindungi atau memprotek bagian-bagian anggota tubuh kita yang vital. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Tuhan Yesus sudah rela mati untuk menebus dosa umat manusia, untuk menebus jiwa kita. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni. Keadilan Allah adalah orang yang manusia yang berdosa harusnya dihukum. Tetapi karena keadilan Allah, maka Yesus Kristus menggantikannya, mengampuni segala pelanggaran kita. Kita ini disucikan, dikuduskan dari segala dosa, dari segala pelanggaran, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya yang kekasih. Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, seringkali kita masih mengalami mungkin gesekan, perselisihan, silang pendapat. Tetapi satu hal, kalau Allah sudah mengasihi kita, sudah mengampuni kita, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai kemudian punya akar pahit, punya dendam, menyimpan kemarahan, tidak bisa mengampuni. Ketika Allah sudah mengampuni, ketika Allah sudah mengasihi kehidupan kita, maka sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, firman Tuhan mengatakan, kita juga harus mengasihi, kita juga harus
mengampuni. Ketika kita bertindak tidak adil, oleh karena Allah sudah mengasihi kita, sementara Bapak Ibu, mungkin kita masih menyimpan dendam, menyimpan akar pahit. Disitulah iblis bisa masuk, bisa melemahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar untuk hidup dengan adil, dengan bijaksana, seperti apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, senjata yang harus kita kenakan adalah kasut. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasut berbicara ya mungkin dalam bahasa sehari-hari seperti sandal atau sepatu. Rasul Paulus mengatakan demikian karena pada waktu itu dia melihat bagaimana tentara-tentara Roma atau tentara Romawi ketika maju berperang, mereka mengenakan alas kaki supaya bisa berdiri kokoh, berdiri tegap, ya tidak tergelincir. Bapak Ibu saudara, di dalam kehidupan kita, kemana kita melangkah, kemana kita pergi, disitulah kita sesungguhnya meninggalkan jejak Injil Tuhan. Kemana kita melangkah, kemana Tuhan menempatkan, di mana Tuhan meletakkan hidup kita, menaruh hidup kita, di situ sesungguhnya Allah merindukan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya. Kita boleh menyampaikan, memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian yang selanjutnya, ayat yang ke-16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Senjata yang berikutnya adalah perisai. Kita tahu fungsinya perisai adalah untuk menangkis. Pada waktu zaman dulu ketika para prajurit sedang berperang, mereka membawa perisai. Ketika musuh sedang melepaskan panah atau panah berapi supaya membakar mungkin kubu pertahanan yang sedang dipertahankan, maka panah itu bisa dimentahkan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mementahkan intimidasi iblis? Bagaimana kita bisa mematahkan intimidasi dari kuasa jahat? Yang harus kita lakukan adalah kita mengenakan perisai iman. Kita harus memiliki iman yang teguh untuk menangkis semuanya itu. Ketika iblis menaburkan keraguan di dalam pikiran, keraguan di dalam hati, inilah fungsi yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya, di mana kita memiliki perisai iman untuk menangkis itu semuanya. Seringkali kita dihinggapi rasa takut dan khawatir, rasa cemas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, maka kita tidak akan goyah, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan jatuh, tetapi tetap berdiri kokoh, dapat menangkis segala serangan iblis, dapat mematahkan semuanya. Dan kita boleh tampil sebagai pemenang. Tetapi memang kuncinya tangkis, kenakan yang namanya perisai iman untuk menghalau segala panah api yang dilepaskan oleh si jahat. Kemudian ayat yang ke-17 dikatakan demikian, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu
firman Allah. Di sini dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong berbicara tentang, kalau zaman sekarang, helm, pelindung kepala. Ketika terjadi benturan sehingga tidak mengalami kerusakan, ya, mengurangi, meminimalisir, melindungi. Fungsinya seperti itu. Berbeda kalau seseorang kemudian kena benturan secara langsung, pasti akan mengalami satu cedera yang cukup serius. Tetapi ketika mengenakan pelindung kepala atau mengenakan ketopong, kepala itu akan terlindungi. Dia berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Kalau berbicara ketopong keselamatan, kita memang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita sudah disucikan, kita sudah dibenarkan. Pikiran itu menjadi medan pertempuran yang sangat-sangat serius. Dan seringkali iblis menaburkan di dalam pikiran kita keraguan, kebimbangan, ketakutan yang melemahkan. Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya, sudah membayar lunas semuanya. Segala kelemahan kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap kita. Dia sudah membayar lunas, sudah menyelesaikan semuanya. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kemudian, kalau kita melihat yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan atau firman Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Allah di sini sebagai senjata untuk memukul balik. Kalau kita perhatikan bersama-sama ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ketika habis berpuasa, maka dia menggunakan firman untuk menangkis setiap apa yang disampaikan oleh iblis. Ketika kita di dalam hati, pikiran kita, dalam hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, setiap apa yang ditaburkan, apa yang diberikan oleh iblis dalam hidup kita, baik itu intimidasi, tekanan, pressure, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menangkisnya, kita bisa melawannya, bahkan kita bisa mengalahkannya ketika hidup ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Oleh karena itu betapa penting di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan, intim dengan Tuhan, kita membaca, merenungkan, menghidupi firman Tuhan, melakukan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga setiap iblis ingin mengguncang kehidupan kita tidak akan mungkin berhasil. Itu yang menjadi senjata pamungkas yang boleh dimiliki oleh orang-orang percaya, itu pedang roh, firman Allah. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani? Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat, yang terakhir di dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20, di sini dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang ketiga atau yang terakhir, berjaga-jaga dan berdoa. Kalau tadi saya sampaikan di awal tentang berdiri tegap,
tidak menyerah, tahan uji, menjaga posisi di dalam Kristus Yesus, bertekun, tetap berpegang kepada kebenaran. Di sini memang hampir sama, kita senantiasa berjaga-jaga, tetapi dalam konteks ini berjaga-jaga di dalam doa. Secara rohani kita terus menjaga hubungan dengan Allah, menjaga relasi dengan Yesus, melalui doa-doa Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya doa-doa yang dilakukan melalui program gereja, baik itu doa di hari Rabu, doa pagi, doa hari Jumat, doa Hana dan lain sebagainya, tetapi secara pribadi, bagaimana sebagai orang-orang percaya kita terus memiliki keintiman, hubungan yang terus menerus, terus berjaga-jaga, terus berdoa. Dan bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi di sini juga kita menopang para pemimpin, saudara-saudara seiman, pekerjaan Tuhan, orang-orang yang kita kasihi, yang pada prinsipnya kita bisa bersafaat, menabur di dalam doa, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi Bapak Ibu, melalui doa-doa kita juga boleh mengasihi baik para pemimpin, saudara-saudara seiman, pekerjaan Tuhan, dan banyak hal lagi yang perlu kita doakan bersama-sama. Pada prinsipnya, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita semuanya, kita terus menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan melalui kehidupan doa. Itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita melalaikan, meninggalkan hubungan kita dengan Allah. Karena ketika kita berdoa, di situ kuasa Allah itu bekerja. Ketika kita berdoa, Tuhan mencurahkan hikmat-Nya. Ketika kita berdoa, kita mengalami jamahan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengalami satu kebangunan rohani. Dan ketika kita berdoa, kita terus mengerti, peka terhadap kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari terus berjaga dan terus jalin hubungan melalui kehidupan doa. Pagi hari ini, sebagai kesimpulan, di akhir zaman, memang dunia tidak akan semakin baik, tetapi situasi kondisi akan semakin keras. Iblis semakin bekerja keras untuk menggocoh, untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Kita bisa bertahan, kita bisa kuat, kita bisa menang di dalam peperangan rohani ketika Bapak Ibu Saudara yang pertama, mari kita taruh hidup kita di dalam Kristus Yesus supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang kedua, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita tetap berdiri kokoh melawan tipu muslihat iblis. Dan yang ketiga, tetap berjaga dan selalu berdoa, menjalin hubungan dengan Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi Bapak Ibu dan kita semuanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya, dan kita tetap berdiri teguh sampai garis akhir, dan mahkota upah itu sudah disiapkan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima bersama-sama. Kami tahu Tuhan, bahwa iblis tidak tinggal diam, tetapi kami memiliki Engkau Allah yang hidup, yang telah memberikan kepada setiap kami perlengkapan senjata Allah untuk kami melawan semuanya itu. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, bila kami hidup melekat kepadamu, karena kami tahu ada kekuatan, kuasa yang mengalir dalam hidup kami, dan kami diberikan kesanggupan, kekuatan untuk menangkis, mengalahkan segala kekuatan musuh. Terima kasih Bapa.
biarlah seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu tetap berdiri kokoh dan berpegang teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti, bila Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa mengingatkan, meneguhkan, juga terus Tuhan berkarya di dalam setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh jadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya menutup dalam doa syafaat dan doa berkat, mari bersama-sama kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk Ibu Hari Ningsih yang saat ini dirawat inap di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan, dan kepada setiap KPW mohon ambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial yang dikumpulkan kepada Ibu Rusdi Ismoyo. Yang kedua, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini mulai jam 18.30 secara online. Kemudian yang ketiga, sampai pada hari ini ada beberapa KPW yang sudah memulai ibadah KPW di gereja, yakni KPW Philadelphia, KPW Esther, Daniel, Eden, Efrata, dan KPW Petrus. Bagi KPW lain yang hendak mengadakan persekutuan KPW di gereja, mohon ketua atau pembina KPW menghubungi sekretaris gereja guna pengaturan jadwal. Yang keempat, gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian dalam pemberian persembahan dan janji iman buat Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, dan sebagaimana telah disampaikan berdasarkan hasil rapat panitia Natal yang diajukan ke rapat pengurus gereja, estimasi anggaran Natal 2020 sebesar Rp17.500.000. Sampai minggu lalu, jumlah persembahan Natal terkumpul Rp1.845.000 dan janji iman Natal terkumpul sejumlah Rp2.055.000. Untuk itu, gereja mengajak jemaat yang terbeban untuk ambil bagian dalam janji iman dan persembahan Natal ini yang dikumpulkan setiap hari Minggu melalui ketua atau pembina KPW masing-masing. Yang kelima, mohon jemaat memperhatikan rancangan jadwal ibadah Natal, yaitu sebagai berikut. Natal PKMB dan PMBI hari Sabtu 5 Desember 2020 jam 17.30 secara online. Kemudian Natal umum hari Jumat 25 Desember 2020 jam 7 pagi, jam 10, dan jam 16 atau jam 4 sore secara tatap muka. Natal sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 jam 9 pagi secara online. Kemudian Natal WBI diadakan pada hari Minggu 10 Januari 2021 jam 10 secara tatap muka. Kemudian Natal PBI dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021 jam 10 secara tatap muka. Yang keenam, mengundang tim doa dan seluruh jemaat bergabung dalam doa serentak setiap hari Jumat jam 20 dengan pokok-pokok doa khusus untuk pemerintah dan masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya. Kita terus mendoakan. Yang ketujuh, Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan doa seluruh jemaat untuk proses pembangunan gedung TK dan Bintang Kasih masih terus berjalan, dan kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati sehingga lancar, dan sekolah ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak di lingkungan Tlogo Sari Wetan
dan sekitarnya. Doakan juga Tuhan menyediakan guru yang terbaik, yang mumpuni, yang takut akan Tuhan. Sementara untuk pendaftaran baik PAUD maupun TK Bintang Kasih masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Untuk kegiatan sepekan, mari Bapak Ibu perhatikan, setelah ini ada sekolah minggu keluarga. Dan nanti sore jam 18.30 ada persekutuan PMBI. Selasa ada doa hana, doa kaum wanita jam 5:30 sore. Rabu jangan lupa kita bersama-sama bertemu dalam doa dan pujian secara online. Hari Jumat jam 20 ada doa serentak, kemudian hari Sabtu ada persekutuan PKMB jam 17.30. Dan hari Minggu yang akan datang, kita bersama-sama akan mengadakan ibadah raya jam 6:30 pagi sampai selesai, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Semua kegiatan ibadah tetap dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing, dimulai serentak pada jam yang sudah ditentukan. Kemudian seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang di minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama yaitu anak Karina Ranum Senjayokanan, kemudian anak Stefano Leon Yehuda, yang ketiga saudara Sandi Krisna Darmawan, kemudian yang keempat Ibu Arina Dirgantara, dan yang terakhir saudari Esther Christine. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa melekat kepada Tuhan Yesus, dan hidupnya senantiasa menjadi berkat. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Mari bersama-sama kita akan akhiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini, rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, Tuhan sudah menolong, mengurapi, memberkati, melindungi, memberi kelancaran. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, itu sungguh-sungguh boleh terus mengingatkan kami, boleh terus ya Tuhan Yesus meneguhkan, menguatkan kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjamah, mengurapi, memberkati, supaya seluruh jemaat-Mu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, sehingga mereka semakin cinta Tuhan, mengasihi Engkau, dan berpaut kepadamu, mengerti kehendak rancangan-Mu dalam setiap kehidupan mereka, sehingga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, semakin hari sungguh-sungguh semakin hidup di dalam anugerah dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah yang menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau terus menopang dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga seluruh kehidupannya dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Mari ya Tuhan Yesus, pada pagi hari kami terus menopang dalam doa. Bila Bapak Pendeta terus dilimpahi dengan segala kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Kami percaya, kami yakin Kau memelihara seluruh kehidupannya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberi kekuatan yang prima, semakin teguh dalam Yesus Kristus, dan terus melayani dengan semangat yang menyala-nyala. Terima kasih, berkati seluruh keluarganya ya Tuhan. Hamba berdoa, teringat buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit ya Tuhan. Hamba berdoa buat Ibu Kirno,
Kami serahkan Bapak Budi Wibowo yang ada di Bandung, Tuhan Engkau jamah. Kami menyerahkan Bapak Ibu Yeskiel Sunardi, Bu Hariningsih yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Imam, kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu dalam nama Yesus. Demikian juga kami menyerahkan untuk Bapak Ibu Sarmo, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan juga anak Marcel, anak Devarel, setiap jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang lemah, dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga untuk yang ulang tahun, Tuhan memberkati dengan umur panjang, sukacita, damai, sejahtera, terpelihara sempurna hidup mereka, dan dilimpahkan ya Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang mengalir dan melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja Tuhan memberkati, seluruh pergumulan-pergumulan gereja Engkau mengurapi memberkati. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh para pemimpin yang ada di gereja ini, pelayan-pelayan-Mu, semuanya diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati para pemimpin kami, dan Engkau menjagai para pemimpin kami, khususnya keutuhan negeri kami tercinta Indonesia, supaya dijauhkan dari segala perpecahan, dari segala kuasa-kuasa yang orang-orang yang ingin membuat kekacauan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau memberkati khususnya Bapak Presiden dan seluruh jajarannya menghadapi pandemi virus corona. Tuhan, Engkau menolong supaya bisa mengatasi Tuhan untuk persebaran virus corona yang ada di negeri kami. Ekonomi, politik, keamanan bila terjaga stabilitasnya oleh karena campur tangan-Mu di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk kota Semarang, dalam tangan kuasa-Mu Engkau juga memberkati, khususnya pilkada yang dilaksanakan di bulan Desember. Engkau memberikan keamanan, ketentraman, Engkau menolong supaya berjalan dengan lancar, aman, tentram, dan damai. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu wilayah Telogos Sariwetan di mana gereja-Mu berada. Engkau juga memberkati ya Tuhan Yesus. Hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik, terjalin dengan harmonis. Kami boleh saling menghormati, saling menghargai, dan saling toleransi, sehingga keberadaan gereja-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, dengan segala pergumulannya, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, yang punya pergumulan Tuhan dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan usaha, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga memberkati supaya mereka bertumbuh di dalam Engkau dan semakin setia di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan dalam ibadah kami. Sebentar kami akan meninggalkan juga tempat ini. Engkau menolong setiap umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah engkau dengan tekun setia beribadah, pada saat pagi hari ini, terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.